Halo sahabat Binaraganet, ketemu lagi dengan kami masih dalam tema yang sama, memasak sehat ala Binaraganet menggunakan virgin coconut oil. Kali ini seperti biasa Binaraganet kedatangan Mbak Neneng. Halo Mbak Neneng. Halo Mbak Ayu, apa kabar? Baik. Sahabat Binaraganet, sarang hiu. Sarang heyo. Kalau sahabat Binaraganet menyaksikan beberapa waktu yang lalu, Mbak Neneng pernah masak juga ya Mbak Neneng Iya ya? dong, kita pernah masak menggunakan VCO di Oliva. Oke. Kemarin kita masak chicken stick. Oke, berarti kemarin kita masak nge-grill. Nah hari ini rencananya Mbak Neneng mau masak Kita apa? mau yang beda sedikit nih, agak berkuah-kuah gitu Oke, ya. siap. Biar teman-teman ketosis lifestyle bisa ada dinamikanya dalam mengkonsumsi makanan. Oke, berarti sebenarnya VCO di Oliva ini untuk masakan sendiri nggak harus yang grill ya Mbak ya? Iya, nggak Karena kan harus. setahu mungkin sahabat Binaraganet kan taunya, oh kalau VCO itu pakainya biasanya hanya digunakan untuk yang grill-grill aja. Ternyata untuk masakan yang serumit ini pun bisa menggunakan VCO. Iya bisa, yang Oke. berkuah juga bisa. Jadi berarti kita tetap bisa makan apapun tetapi tetap sehat karena menggunakan virgin coconut oil. Iya, benar banget. Nah rencananya nih hari ini Mbak Neneng mau masak apa? Aku rencananya mau masak pindang ikan nila menggunakan VCO di Oliva. Oke, jadi menggunakan VCO di Oliva seperti biasa. Oke, sip. Untuk bahan-bahannya sendiri selain pastinya VCO dong, ya Pastinya kan? VCO, kita akan Oke. selalu menambahkan VCO ke dalam masakan kita karena selain lebih sehat dan VCO ini juga membantu teman-teman dalam diet keto. Oke, siap. Bahan-bahannya sendiri yang diperlukan apa? Nah, ini kita ada ikan nila. Oke, Tadi menu aku utamanya satu berarti ikan ekor. nila ya, pindang ikan nila. Ya. Kalau ikannya sendiri bisa diganti nggak Mbak? Bisa, Misalnya nih bisa sahabat banget. Binaraganet nih ada yang nggak suka ikan atau misalnya dia alergi dengan ikan. Bisa diganti dengan daging, Oke. udang, Oke. atau ayam juga bisa sebenarnya. Siap. Untuk bahan-bahannya sendiri seperti biasa ya. Kita ada bawang putih, Bawang putih, bawang merah. bawang merah. Kemudian ada kunyit, Oke. jahe, Aha. ada cabai merah, ada cabai rawit juga. Oke, oh kita pakai cabai merah. Iya. Ini sebenarnya kalau misalnya sahabat Binaraganet nggak suka pedes, Bisa diganti. bisa di skip ya? Bisa di-skip. Oke, bisa di skip. Jadi ini hanya pilihan Sesuai aja, selera aja. Oke. Sesuai selera. Ha-ha. Kemudian di sini ada daun jeruk, jeruk nipis sama sereh. Oke, Kemudian ada tomat, oke, ada daun bawang, oke, ada kaldu bubuk, ada garam. oke, seperti biasa. Dan Berarti tidak lupa VCO di Oliva. ini yang utama. Karena apa? Karena sehatnya menggunakan VCO di Oliva. Iya, benar banget. Pertanyaannya Mbak Neneng, kenapa harus menggunakan VCO pertama? Karena VCO itu ya mengurangi kadar kalori dalam makanan gitu. Oke. Jadi kan kita harus memperhatikan kadar kalori yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Oke. Jadi teman-teman yang menjalankan ketosis lifestyle juga boleh banget nih makan untuk menu ini karena selain Bahkan wajib ya mungkin ya jadi untuk bisa mengganti. bervariasi. Oke, Gitu. untuk pengganti minyak ya, Iya. kita pakai VCO. Nah, selain itu apa? Kenapa kita harus pakai VCO? Iya, karena kan lebih sehat, kemudian dia lebih bagus buat jantung, untuk orang yang diabetes, segala macam kayak gitu. Oke, kayaknya kita lanjut masak aja nih, mulai Iya. masak nih ya Mbak Kita Neneng. mulai Aku masak juga ya. nggak sabaran sih ya, pengen tahu nih masak. Biasanya kan kita nggak tahu nih masak pakai minyak biasa aja, minyak kelapa. Nah ini kita pakai VCO, VCO-nya dari di Oliva. Iya. Oke, Kalau jadi- ini kan kita berkuah ya, Mm-mm. jadi nanti VCO-nya bisa dimasukin pada saat kita merebus gitu. Oh, berarti memasukkan VCO-nya itu pada saat kita Iya.
khusus untuk makanan berkuah. Iya. Oh, oke. Jadi biasanya kalau untuk makanan kering itu seperti ngegrill, dia biasanya cuma disemprotin sebagai pengganti minyak ya. Oke. Tapi kalau ini kita biar aroma masakannya lebih kuat lagi dan lebih enak pastinya. Tapi kalau misalnya nih Mbak Neneng, ada beberapa sahabat Binaraganet mungkin atau beberapa daerah yang masakan khas, ini kan kita bicara masakan khas daerah ya. Yap. Masakannya misalnya bumbunya ditumis dulu gitu. Nah itu bisa juga Bisa gunakan minyaknya itu pakai Dioliva VCO. Siap. Kayaknya Jadi kita bisa lebih sehat. langsung aja nih masak nih, Oke. biar sahabat Binaraganet juga tahu nih Iya. gimana caranya makan sehat, masak sehat menggunakan VCO. Oke, kita langsung aja ya. Kita pertama itu kita akan marinasi ikannya dulu. Jadi ini ikannya kita marinasi dulu. Iya. Kita marinasi dulu. Kita Oke. pakai jeruk nipis ya. Jeruk nipis. Nah. Terus kita kasih garam sedikit. Kita kasih garam setengah sendok teh ya. Ya. Udah, kemudian kita remes-remes kayak gini biar meresap dulu. Jadi teman-teman yang sedang diet juga bisa punya variasi ya, selain daging, ayam, Betul, ikan juga bisa diolah betul. Kan biasanya sebagai nih, bahan makanan. Kalau teman-teman kita yang lagi diet ya kan, itu kan biasanya kan masak makannya tuh yang dibakar-bakar tuh, Iya. grill ya kan. Iya. Nah ini sekarang ternyata menu makanan lain pun bisa dikonsumsi. Bisa banget. Tapi menggunakan bahan-bahan yang sehat. Iya, bener. Oke. Menggunakan bahan-bahan yang sehat karena kan di sini di pindang ikan nila ini kita menggunakan rempah-rempah juga, Mbak Oke. Ayu. Jadi lebih sehat lah ya. Oke, siap. Oke, ini setelah kita marinasi, kita diem dulu berapa menit Oke. sambil kita merebus air. Ya, kita rebus dulu airnya. Kira-kira ini airnya ini 1 liter ya. Airnya kurang lebih 1 liter Dia ya. agak berkuah gitu. Jadi teman-teman Ketosis Lifestyle bisa mencoba menu ini di rumah sebagai variasi makanan yang bisa diolah dan dimasak menggunakan VCO Dioliva. Betul banget. Jadi nggak harus yang daging di grill atau ayam di grill, tapi masakan manapun, menu manapun itu bisa dimakan, bisa dikonsumsi dengan menggunakan VCO gitu. dari Dioliva ya tentunya Iya. ya. Nah, saya mau tanya nih Mbak Neneng, VCO itu kan mereknya banyak ya. Iya. Kita banyak tahu lah di pasaran tuh banyak sekali VCO beredar. Nah, yang saya mau tahu kenapa sih kita harus pilih Dioliva? Iya, karena Dioliva ini selain cold press method, jadi oke. dia udah cold press method tanpa proses pemanasan, tidak menggunakan zat kimia yang berbahaya Oke. dalam proses pembuatannya, Oke. kemudian tidak menggunakan deodorize, Oke. terus tidak menggunakan zat yang berbahaya seperti itu. Jadi VCO Dioliva ini bahan-bahannya benar-benar diambil dari bahan-bahan yang alami. Iya. Intinya Termasuk perkebunan kelapanya ya, perkebunan kelapa hibrida pilihan yang prosesnya itu menggunakan good manufacturing practice atau GMP. Jadi benar-benar steril dan ini nggak gampang berbuih ya Mbak Ayu ya. Oke. Kalau kita kocok itu dia nggak gampang berbuih. Artinya pada saat proses penyaringan minyak kelapanya ini benar-benar steril gitu. Oh, oke. Jadi kita kan sering nih sahabat Binaraganet mungkin sering ya yang sudah biasa mengkonsumsi VCO tahu kan ada beberapa VCO yang kalau kita kocok nih berbuih kan. Oh, jadi VCO Dioliva ini nggak berbuih sahabat ya kan? Ya. Karena tadi prosesnya tadi, Iya, proses benar. penyaringannya. Jadi selain untuk masakan, VCO Dioliva ini bisa juga diminum langsung Mbak Ayu. Oh ya. Bisa. Oh. Jadi oke. kebanyakan kan teman-teman yang menggunakan VCO itu kadang rasanya agak tengik atau nggak enak atau baunya nyengat banget. Betul, Ya betul, kan? betul. Nah, itu biasanya kenapa? Karena
terkadang penyaringan VCO-nya itu tidak terlalu pure gitu. Jadi ada santan yang kebawa gitu. Makanya kadang VCO lain itu gampang berbuih gitu. Kalau ini enggak sama sekali. Jadi kita nggak usah takut kalau mau minum ini terus karena kan bayangan kita kan kelapa ya, minyak kelapa pasti kan baunya tengik ya kan, rasanya nggak enak ya kan. Nah jadi kalau pakai Dioliva ini dijamin rasanya seger, baunya nggak nyengat. Nih Mbak Ayu boleh dicium dulu ya, boleh dicium. Nah wanginya kayak bener gimana? loh, baunya tuh seger, Wanginya, bener-bener bau kelapa yang fresh banget gitu jadi ya. nggak sama sekali nyengat kan? Iya. Nah ini juga bisa diminum langsung, dikonsumsi langsung. Caranya? Misalnya pagi itu 3 sendok makan. Ini bisa diminum. untuk yang khusus untuk yang diet. Boleh yang nggak diet, untuk kesehatan juga boleh. Oke, jadi selain untuk diet, VCO juga bisa dikonsumsi untuk kesehatan. Ya. Nah, cara minumnya, cara konsumsinya sendiri pagi hari 3 sendok. 3 sendok makan. Oke. Kemudian sore hari 3 sendok makan. Jadi pagi hari 3 sendok makan, sore hari 3 sendok makan. Iya. Jadi ini juga bisa mengurangi rasa lapar gitu. Oke banget kok. Aku juga minumnya tuh kayaknya nggak nyiksa gitu. Walaupun ini untuk kesehatan, tapi minumnya tuh nggak nyiksa. And then dia nggak bau tengik dan nggak gatel di tenggorokan. Jadi aku udah sering minum. Berarti oke banget. Berarti selain bisa digunakan untuk mengolah masakan, VCO Dioliva juga bisa langsung dikonsumsi. Iya, benar untuk banget. penunjang diet sahabat Binaraganet. Iya, betul. Selain fungsi untuk masakan, ya, untuk diet, ada nggak sih fungsi-fungsi VCO banyak lain? banget. Kalau misalnya kita googling nih fungsi VCO itu ada banyak banget. Selain buat kesehatan, buat diet, VCO ini juga bagus banget buat kecantikan. Misalnya apa? Melembutkan dan melembabkan kulit. Terus merangsang pertumbuhan rambut. Kalau anak-anak nih atau orang dewasa yang rambutnya agak sedikit, dia bisa banget disemprotin ke kulit kepala, kemudian dia bisa merangsang pertumbuhan rambut. Dan itu aman banget ya, karena Aman banget, bahan-bahannya karena bahannya alami. semuanya alami. Aku pengen tahu deh, penasaran. Produk sebagus ini, ya kan? Itu produk import atau Indonesia punya? Lokal dong, lokal dong. Jadi kita pabrik yang kita seleksi itu ada beberapa pabrik ya memang. Terus dia punya perkebunan kelapa yang oke banget. Kemudian dia secara produksi juga alatnya bagus dan kita udah sering coba gitu. Jadi enak dan nyaman banget untuk Jadi dikonsumsi. Dioliva ini bukan barang import ya sahabat Binaraganet. Ini barang lokal. Karena harganya juga affordable gitu. Murah. Berarti kualitas impor tapi harga bersahabat. Kayaknya ini kita udah mulai ngolak mendidih nih. ya. Mendidih. Jadi kita aku mau mulai masukin masaknya. ini ya, kunyit dan jahenya. Oke. Seru banget ya ngobrol-ngobrol sampai udah mendidih. Sampai airnya udah mendidih. Ini kita boleh masukin. Jadi pertama kali kita masukin kunyit, setelah air mendidih kita masukkan kunyit sama jahenya. Ini rempah semua loh isinya sahabat Binaraganet. Jadi benar-benar lebih sehat intinya. Ini masakan pindang ini sebenarnya khas Palembang. Jadi bisa untuk teman-teman ketosis lifestyle itu untuk memvariasi makanannya gitu. Jadi selain yang kering-kering juga bisa yang berkuah. Nah, buat sahabat Binaraganet nih Kita yang dari masukin Palembang, Wong Kito ya. Ya, Wong Kito. Kalau mau masak nih ya, misalnya mamanya masak di rumah nih, mah ganti dong minyaknya pakai VCO supaya lebih sehat, bener nggak? Iya, Neng? benar. Jadi tadi pertama kunyit, jahe, setelah itu bawang merah, bawang putih, cabai. Nah, kalau yang nggak suka pedas, cabainya bisa di skip ya. Oke. Setelah itu serehnya mungkin tadi digeprek dulu ya, Neng ya, tadi supaya udah aromanya keluar. Kemudian ada 3 lembar daun jeruk. 3 lembar. Untuk airnya sendiri takarannya berapa? 1 liter. 1 liter air. Jadi untuk ini 1 ekor ya? Iya, itu untuk 1 ekor ikan nila yang kita pakai hari ini, airnya 1 liter. Gitu. 1:1 Jadi ya. ini dia kita tambahin. Ini dia nih ya. yang paling penting nih. Ini kita semprot aja karena bentuknya spray praktis. Jadi nggak perlu pakai sendok. Kira-kira
3 semprot aja ya, udah cukup. Jadi hanya dengan 3 sendok aja udah bisa bikin masakan kita jadi wangi banget loh. Kalau sahabat Binaraga tadi di sini nih, wanginya menggoda banget. Iya benar, ini oke banget ya pakai VCO ini. Itu jadi dia kayak memperkuat rasa makanan gitu si VCO ini. Oh, oke, siap. Jadi kalau masak nasi ya, teman-teman ketosis, itu kalau masak nasi bisa banget loh. Jadi 1 cup beras itu boleh ditambahin 1 sendok teh VCO gitu. Fungsinya apa sih? Mengurangi kadar gula dan kalori dalam nasi sampai 60%. Wow, sehebat itu ya fungsinya VCO ya. Iya. Jadi mulai sekarang nih kayaknya nih di rumah nih yang masih pakai minyak sembarangan ya kan, harus udah mulai ganti pakai VCO. Iya, karena ini oke banget. Jangan lupa VCO-nya di Oliva. Tadi udah dijelasin kan kenapa kita pakai di Oliva, karena kualitasnya yang bagus dan harganya yang terjangkau. Iya, benar banget Mbak Ayu. Setelah ini kita masukin apa lagi nih Mbak Neneng? Kita Aku udah nggak sabaran nih soalnya pengen ngicipin nih wanginya. Sabar ya. Sabar, kita masukin ikannya ya, yang tadi udah kita marinasi. Oke. Kita masukin ikannya. Ini dimasukin. Ini tadi aku beli ikannya di supermarket ya. Ini murah kok, nggak mahal. Jadi ikan bisa nila. diganti sama daging, bisa diganti iga, sama gitu. ikan pun ikan, kalau misalnya nggak suka ikan nila bisa diganti dengan ikan yang lain. Ikan gitu. bandeng bisa, ikan mas bisa, ikan kakap bisa. Oke. Pokoknya kalau pindang itu bebas lah. Dia cocok kok untuk jenis protein yang digunakan untuk ketosis. Oke, gitu. Jadi ini buat variasi teman-teman ketofastosis untuk makanan yang dikonsumsi. Jadi selain kemarin kan kita bikin ini ya chicken stick kemarin ya. Apalagi sekarang ini kan udah masuk bulan musim penghujan ya, Iya. Mbak Neneng ya. Jadi kalau misalnya suasana dingin, cuacanya dingin ya kan, kita masak yang berkuah, Iya. apalagi masakan sehat, wah itu udah luar biasa sekali ya kan. Iya, makanya kita kan istilahnya kita mau hidup sehat ya. Jadi kita juga mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Oke, gitu. siap. Jadi kan ini bumbunya tadi juga udah berempah ya, udah betul. berempah. Terus kita pakai ikan yang proteinnya bagus gitu, karena kalau menggunakan VCO di Oliva itu dia bagus banget untuk pembentukan keton dalam liver gitu. Jadi ketika kita mengurangi karbohidrat dalam tubuh kita, otomatis ketonnya itu muncul gitu. Jadi gimana sih caranya untuk biar keton itu muncul? Jadi kita harus mengurangi yang namanya karbo. Terus kita energinya dari mana kalau nggak dari karbo gitu kan? Kadang-kadang orang bilang kan kayak gitu kan. Nah, kita ngambil energinya itu dari protein dan lemak. Nah, jadi udah jelas ya. Lemaknya sahabat itu ada di Binaraga mana ya. sih? Lemaknya itu ada di VCO gitu. Otomatis ketonnya mulai muncul dan bisa naik ke otak, sehingga makanan yang kita konsumsi yang kurang lebih protein hewani ini bisa menjadi energi di dalam kita beraktivitas. Nah, gitu. itu sahabat Binaraga Net. Pasti ya Tante Neneng tips-tipsnya nih. Iya dong. Ya kan? Ini kita tambahin garam ya, boleh? Iya, boleh. Kita tambahin garam. 2 sendok. Ini juga kita garamnya juga pakai garam yang sehat ya. Kemudian kita tambahin kaldu bubuk. Oke. Mungkin kalau untuk garam dan kaldu bubuknya sesuai selera ya? Ya, sesuai Mbak selera, Neneng karena ya? aku suka asin. Oke. Suka asin. Untuk yang suka asin mungkin boleh agak banyak garamnya. Yaps. Ya, ini udah sehat banget sih kalau kita makan ikan kayak gini kan. Oh iya dong, kan Proteinnya ini ya bagus kita banget. pasti tahu dong ya kan manfaat dari si ikan itu sendiri. Yap. Iya nggak? Ini udah wangi banget kan, Bayu? Bangunnya udah. Udah wangi banget. Aku udah nggak sabaran nih pengen nyicipin nih. Iya. Udah wangi banget. Jadi ini benar-benar variatif ya makanan-makanan untuk keto. Jadi nggak cuman yang di grill. Kadang kan bosen ya Iya, kita makan betul, ya. betul. Itu makanya stay tune terus di channelnya Binaraga Net supaya kita bisa sharing menu-menu yang
bagus untuk teman-teman ketosis lifestyle. Betul. Jadi nanti nextnya kedepannya Mbak Neneng ini akan sering-sering untuk buat menu-menu sehat di channelnya Binaraganet. Jadi selain makanan nanti kita juga akan bikin minuman, minuman-minuman sehat menggunakan VCO gitu. Seneng banget nih bisa sharing-sharing. Wah, aku juga senang nih. Iya, ternyata kan banyak sekali menu masakan yang bisa kita buat menggunakan VCO. Jadi nggak yang melulu itu aja kan. Mungkin bosan. Gitu. Kita bisa bikin selain masakan, kita bisa bikin minuman juga. Kalau misalnya bosan ya dengan menu-menu yang itu aja kan. Terus bukan hanya itu aja, VCO di Oliva juga bisa langsung dikonsumsi untuk penunjang diet ketonya ya. Iya, dan rasanya tuh nggak bikin enak dan nggak gatal di tenggorokan, rasanya enak gitu. Jadi nggak nyiksa minum VCO di Oliva itu. Gitu. Jadi kadang kan image-nya VCO itu bau tenggorokan. Karena dari kelapanya tadi ya, Iya, Mbak dari Neneng kelapanya ya? itu. Jadi penyaringannya agak kurang steril gitu. Jadi sahabat Binaraganet nggak perlu khawatir untuk rasa, untuk bau, untuk kualitas, semuanya dijamin untuk di Olivanya. Jadi kita pakai cold press, kemudian kita juga dari kelapa hibrida yang berkualitas. Jadi kita nggak sembarangan milih kualitas kelapanya itu. Ini udah matang belum ya Mbak Neneng? Mungkin untuk tingkat kematangan si ikannya sendiri itu disesuaikan juga sama selera ya? Jadi nunggu minyak ikannya ini agak keluar gitu. Oke, siap. Berarti kaldu gitu, kaldu. Berarti ini itu udah hampir keluar sih kaldunya. Ini sahabat Binaraganet nih, kayaknya kita kapan-kapan nih harus ngundang sahabat Binaraganet nih ya Mbak Neneng ya, kesini ya? Iya boleh. Kalau misalnya ada yang mau ikutan konten bareng kita, kan? Bukan cuman, jadi kita masak bareng, kita nikmatin bareng nih masakan sehat kita nih, benar nggak Mbak Neneng ya? Biar aku nggak dibilang bohong kan di sini. Iya, kalau ada di sini, cobain VCO-nya. BTW tadi kita minum kopi pakai VCO enak banget loh. Benar. Jadi itu fungsinya apa sih kalau minum kopi pakai VCO? Jadi aku juga baru tahu loh sama Binaraganet tadi tuh kita tuh sebelum kita bikin konten tuh kita ngopi dulu ya kan, kopi santai ya nggak. Nah tiba-tiba Mbak Neneng ini bilang mau pakai VCO, kok nggak Mbak Ayu loh? Kok kopi pakai minyak kan? Aku kan awam lah kita. Ternyata minum kopi pun bisa pakai VCO. Fungsinya untuk apa tadi Mbak Neneng? Fungsinya itu untuk energi, tambahan energi. Jadi kalau kita mau olahraga, sedangkan kalau ketosis itu kan terkadang kan kita makan dan ada puasa ya, ada puasa sekitar 16 jam. Itu kan kadang kita juga agak lemes gitu kan. Nah, kadang kopi itu yang tanpa gula, kalau dipakai VCO itu buat tambahan energi. Oke, jadi buat sahabat Binaraganet nih yang hobinya ngopi, seperti saya nih misalnya, saya tuh hobi ngopi loh Mbak Neneng. Kalau ngopi pun biasanya saya skip gulanya gitu loh. Nah ternyata sekarang nih bisa kopi dicampur dengan VCO. Oke, jadi tomat ini dimasukinnya udah terakhir. Pas mau matang ya. Nah, tomat sama daun bawang. Daun bawang. Kayaknya nih bisa ditambahin kaldu bubuknya. Jadi kalau untuk kaldu bubuk sama garam sesuai selera. Jadi kalau yang suka asin boleh tambahin. Kalau sudah mau matang kita koreksi rasa lagi. Koreksi rasa lagi gitu. Yap. Boleh. Dulu. Nih aku cobain ya. Ini rasanya dari baunya sih udah yang luar biasa banget. Aku cobain ya. Juara bener-bener, dan mungkin wanginya ini juga berpengaruh dari VCO-nya sendiri ya Mbak Neneng ya. Benar banget. Jadi VCO-nya ini bisa memperkuat rasa masakan kita gitu. Oke, siap. Jadi selain kita bisa diet sehat, kita juga bisa makan makanan yang enak. Jadi si kecil ini manfaatnya besar banget loh, luar biasa. Jadi nggak rugi ya kalau kita beli VCO. Nggak rugi dong, karena manfaatnya kan yang besar sekali kan. Ya, cobain aja. Mantap, luar biasa. Oke.
Oke, sudah selesai masakan kita. Kemudian kita bisa blending. Jadi ini masakan kita yang sudah matang. Yep. Pindang ikan nila khas Palembang Yap. dengan VCO di Oliva. Iya. Oke. Wah, menggiurkan Ini loh, banget ya. sahabat Binaraganet. Selain kaya akan protein, kaya akan rempah, juga sehat dan bisa menunjang diet sahabat Binaraganet. Jadi kita mau makan berapapun gak usah takut, ya kan? Iya, benar banget. Oke, siap. Dan biasanya ikan ini bagus banget proteinnya ya. Oke, jadi sahabat Binaraganet yang mau mau nambah variasi menu masakan di rumah untuk menunjang dietnya, asal menggunakan VCO di Oliva, gak perlu ragu, ya kan? Iya, Kita bisa masak apa aja dengan menggunakan VCO di di Oliva. Di Binaraganet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam Jelas Fitness, saya JP.